Optimalisasi pendapatan negara melalui sektor pajak di Kabupaten Alor mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia. Pada Jumat 25 Juni 2021, KPK didampingi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Alor melakukan sidak ke sejumlah objek pajak baik yang masih tertunggak maupun sudah membayar pajak. Dalam kunjungannya kali ini, KPK bahkan memasang baliho peringatan di lokasi objek pajak yang tertunggak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Alor, Terince M. Mabilehi SH, saat diwawancara menyampaikan bahwa ada sejumlah titik yang dipasang plang KPK, di antaranya pelabuhan penyeberangan feri, kantin nonce di tingkat 1, dan lokasi penumpukan material milik salah satu anggota DPRD Provinsi NTT asal Kabupaten Alor, Rocky Winario. Selain 3 titik ini, Mabilehi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah titik lain yang ke depan akan dipasang plang KPK sebagai peringatan. Nah, terkait dengan optimalisasi pajak daerah, ini kemarin sudah kami paparkan dan kami juga paparkan terkait dengan sejumlah tunggakan piutang pajak. Sejumlah piutang pajak kami sudah paparkan dan dari itulah KPK pada pagi ini sampai dengan siang ini melakukan peninjauan ke objek-objek pajak yang tertunggak. Jadi tadi kita sudah menaruh plang KPK di pembangunan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan feri. Kemudian ada juga di pajak restoran, di kantin nonce. Kemudian juga ada di tempat penumpukan material di Rocky Winario. Jadi ada kurang lebih 3, masih ada beberapa yang lain. Cuma nanti bapak-bapak dari KPK akan kembali. Kami sebagai OPD teknis di daerah akan tindak lanjut menaruh plang-plang itu pada objek-objek yang mana belum dibayar pajaknya dan merupakan tunggakan dari tahun antara 2017 sampai 2020. Selain memasang plang KPK, sejumlah langkah juga akan dilakukan agar para penunggak pajak dapat segera melunaskan objek pajaknya, yakni memberikan surat teguran sebanyak 3 kali. Jika tidak dihiraukan, maka langkah selanjutnya akan diserahkan kepada petugas berwajib. Ya, langkah-langkah kalau sesuai dengan ketentuan, yang pertama, kami memang sudah lakukan itu surat teguran yang kami kirimkan ke wajib pajak yang objeknya tertunggak. Kemudian itu kami untuk sementara di daerah memberikan surat teguran pertama, kedua, ketiga kami serahkan ke Pol PP. Sementara itu, Ketua Satgas Korsubgah KPK Wilayah 5 yang membawahi Indonesia Timur, Dian Patria, kepada wartawan menyampaikan bahwa objek galian C merupakan salah satu potensi paling besar untuk mendatangkan pajak, sehingga harus terus diawasi. Kunjungan KPK langsung ke lapangan kali ini menurutnya untuk memberikan peringatan agar pelaku usaha dapat segera membayar pajak. Dirinya juga memberikan sejumlah masukan ke Pemda untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor galian C, di antaranya memasang pos pemantauan, membangun jembatan timbang, serta memasang CCTV. Apabila peringatan ini tidak diindahkan, maka ada langkah-langkah peringatan lainnya dalam bentuk surat hingga pencabutan izin usaha. Kita memastikan semua bahan galian C, ya, dimanapun, termasuk di tempat penumpukan yang ada di sini, yang keluar dari sini mau dipakai sendiri atau apalagi buat proyek harus sudah bayar pajak galian C dulu, ya. Maka ini sebagai peringatan kepada pelaku usaha ke depan lebih tertib lagi. Ya, tolong dijaga juga, pastikan media tagih, Pemda menagih dan jika sudah dibayar baru bisa dicopot, ya. Gitu, ya. Jadi kita kunci di tengah-tengah, tidak hanya di ujung tadi di pelabuhan, susah kita kan. Nah, jadi mau kemanapun dari sini, 8 penjuru mata angin ya tetap harus bayar pajak. Ini harus pokoknya sebagai apa? Warning untuk sebagai warning bahwa tentunya Pemda KPK tidak anti investasi, tidak anti pelaku usaha, tapi pelaku usaha seperti apa yang tertib, ya, tertib dengan kepatuhan pajaknya. Jangan hanya bisa ambil bahan sumber daya alam, tapi tidak dibayarkan kepatuhannya. Ya. Karena galian C ini potensinya besar sekali. Berarti ada mikir, ini saja KPK bisa turun tangan, karena memang potensi besar tadi. Ya, kenapa bisa jadi di balik ketidakpatuhan, bisa jadi ada korupsi di balik itu. Makanya KPK turun. Tapi kami mendampingi, kami bukan di depan, yang di depan tentunya dari Pemda. Saran KPK untuk Pemda seperti apa, Pak? Kita beberapa tempat waktu itu misalkan ada portal dibangun, ya.
atau di gunungnya bikin jembatan timbang, ya, ada banyak cara, ya, atau pasang CCTV, ya, diawasi. Kalau peringatan itu tidak diindahkan bagaimana? Ya, kalau secara itu ada aturan kan, peringatan 1, 2, 3, ya bisa ditutup tempat ini, bisa dicabut izinnya. Demikian laporan tim Kominfo TV Online.